Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang 5 pertanyaan yang perlu jawaban. Pendengar yang berbahagia, kita semua meyakini bahwa kehidupan dunia ini pasti berakhir. Setiap orang yang hidup pasti akan mati. Setelah mati, orang akan beralih dari kehidupan dunia yang serba fana menuju kehidupan akhirat yang kekal. Di akhirat nanti, minimal setiap orang akan ditanya 5 hal yang tidak mungkin ia mampu menghindar. Sabda Rasulullah, tidak akan bergeser tapak kaki anak Adam dari hadapan Tuhannya besok di hari kiamat hingga ditanya 5 perkara. Umurnya untuk apa? Waktu mudanya untuk apa? Hartanya diperoleh dari mana? Kemana hartanya dibelanjakan, dan apa yang diamalkan dari ilmunya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pendengar yang berbahagia, mengenai pertanyaan umurnya untuk apa, ini karena umur merupakan kenikmatan Allah yang sungguh besar. Imam Ar-Razi, salah seorang ahli tafsir, mengatakan, ketahuilah bahwa hidup merupakan asal muasal dalam memperoleh kenikmatan. Jika kehidupan tidak ada, maka tidak ada seorang pun yang meraih kenikmatan dunia. Begitu pula hidup merupakan asal muasal memperoleh kenikmatan di akhirat. Apabila tidak ada kehidupan, maka pahala yang kekal tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, nikmat umur ini nantinya akan ditanyakan oleh Allah di hari penghisapan seluruh amal manusia. Sejak manusia balik, ia akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perilakunya. Ia akan ditanya, untuk apa umur yang telah diberikan Allah selama ini? Apakah ia telah mampu menggunakan umurnya yang tidak lain terdiri waktu, hari, jam, menit, dan detik untuk beramal soleh? Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang Allah karuniakan umur yang panjang dan beramal soleh. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang berumur panjang namun jelek perbuatannya. Pendengar yang berbahagia, pertanyaan selanjutnya adalah waktu muda kita untuk apa? Sebagaimana kita ketahui, pemuda adalah simbol keperkasaan dan perubahan. Sejarah telah mencatat berbagai keberhasilan yang dimotori oleh para pemuda. Namun, masa muda ini akan segera berangsur berganti masa tua yang identik dengan ketidakmampuan. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan pentingnya memaksimalkan masa muda untuk beramal soleh sebelum datangnya masa tua. Beliau bersabda, manfaatkan yang 5 sebelum datangnya 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Hadis Imam Al-Baihaqi. Masa muda dianggap kesempatan berharga yang layak disyukuri dengan jalan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan dengan berpoya-poya mengumbar hawa nafsu. Pendengar yang berbahagia, pertanyaan ketiga yang akan ditanyakan Allah adalah hartanya diperoleh dari mana. Islam sangat menekankan pentingnya memperoleh harta dengan cara dilegalkan oleh syarak. Riba, menipu, mencuri, korupsi adalah bentuk-bentuk usaha yang diharamkan Islam. Di samping haram, rezeki yang diperoleh dengan cara ilegal secara syarak juga akan membawa dampak negatif, baik untuk pribadi ataupun masyarakat. Pertanyaan dari mana harta kita diperoleh akan mencegah kita menghalalkan segala cara. Sedang pertanyaan keempat adalah untuk apa hartanya. Hal ini menunjukkan beratnya permasalahan harta.
bukan hanya ditanya dari mana sumber harta tersebut, tapi juga akan ditanyakan untuk apa harta yang telah diperoleh. Apabila kita mampu mensyukuri harta yang kita miliki dengan berimpak di jalan Allah, maka harta tersebut akan menjadi hujjah yang mendukung kita. Sebaliknya, apabila harta yang kita miliki itu tidak digunakan di jalan Allah, maka ia akan menjadi hujjah yang memberatkan kita. Kemudian pertanyaan terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, adalah ilmu yang kita miliki. Sejauh mana telah diamalkan hal ini? Karena ilmu adalah karunia besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan ilmu, manusia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu yang bermanfaat tentunya ilmu yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Apabila ilmu itu tidak mampu membawa pemiliknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmu itu tidak bernilai di akhirat. Karenanya, Islam mengharapkan adanya sinergi antara ilmu dan amal. Karena ilmu tanpa amal adalah bohong, sedangkan amal tanpa ilmu adalah kosong. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semuanya diringankan penghitungan amalnya dan diberikan petunjuk dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.